Identitas berarti ciri-ciri khusus pada seseorang atau benda. Jadi memang sudah saatnya tidak lagi perlu dihembus-hembuskan identitas itu. Jika ada yang selalu menghembus-hembuskan, berarti dia selalu menghembus-hembuskan bahwa tidak boleh berbineka tunggal ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda. Dalam mengawali pertemuan kita ini, tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruhnya mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, sebuah berita menarik tentang seorang kader Partai Gerindra, Ferdinand Hutahian, dengan relawan Anies Baswedan, Sismono, menarik agaknya kalau kita perbincangkan dalam kesempatan ini. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, saya akan bacakan berita tentang hal ini. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul Ferdinand sebut Anies rusak demokrasi dengan politik identitas. Relawan bela Anies langsung bereaksi. Berita ini hari Senin 20 Maret 2023. Warta Ekonomi Jakarta, Ketua Relawan Bela Anies Sismono Laode merespons ungkapan politikus Partai Gerindra Ferdinand Hutahian yang menyebut bakal capres Partai Nasdem Anies Baswedan telah merusak prinsip demokrasi Indonesia. Sismono mengatakan bahwa munculnya politik identitas di tengah keberagaman masyarakat Indonesia merupakan hal yang wajar. Persoalan identitas itu ada, misalnya dia hadir dengan identitas agamanya, dia hadir dengan identitas gendernya, dia hadir dengan identitas ideologinya. Maka identitas itu pasti dia munculkan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Pasti ada hal yang saling berbeda, itu wajar, ujar Sismono saat dikonfirmasi Warta Ekonomi Senin 20 Maret 2023. Sismono menyebut politik identitas juga hadir ketika Megawati menjadi calon presiden, di mana pada saat itu lintas gender sangat luar biasa. Bahkan sampai ada sebagai fatwa di mana perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Kemudian Jawa dan luar Jawa itu kan identitas yang dimainkan menjelang pemilu, ujarnya. Menurutnya, permasalahan politik identitas yang terjadi pada Pilkada Jakarta yang memenangkan Anies Baswedan itu terjadi lantaran adanya perbedaan agama. Ia mengatakan bahwa itu hadir ketika Basuki Cahayapurnama berbicara menyinggung agama Islam, dan pada saat itu posisi Anies masih jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud. Itu sudah ramai. Ketika Anies jadi calon, isu itu semakin kencang. Bahkan kalaupun Pak Anies tidak menang, itu akan lahir juga. Ini permasalahan identitas. Di Amerika juga begitu. Bahkan dulu antara kotak kosong luar biasa perdebatannya, identitas dimainkan, ucapnya. Sahabat BN, bicara tentang politik identitas, kalaulah kita mau mencoba melihat kata ini, kita bisa melihat bahwa identitas itu apa artinya. Saya mau ambil kamus. Ini ada kamus lengkap bahasa Indonesia
yang disusun Indrawan WS. Saya mau cari sekarang ini di sini apa arti identitas di sini. Supaya kita tidak meraba-raba, tidak mengira-ngira, atau tidak berasumsi tentang identitas ini. Identitas di sini pada halaman 225 ditulis, identitas berarti ciri-ciri khusus pada seseorang atau benda. Ini, jadi ciri-ciri khusus pada seseorang atau benda itu adalah identitas. Jadi yang dimaksudkan identitas itu apa? Ciri-ciri khusus. Contoh, partai A. A itu ciri-ciri khususnya. Partai kan banyak. Partai A itu ciri-ciri khususnya, itu identitasnya. Si A beragama Islam, itu identitasnya. Dia beragama Islam. Si B beragama Kristen, si C beragama Hindu, si E beragama Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Itu identitas keagamaan dia. Si A laki-laki, identitasnya dia laki-laki. Si B perempuan, identitasnya dia perempuan. Jadi tidak ada yang di dunia ini apapun yang tidak beridentitas. Tidak ada. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh memakai politik identitas, dari mana dia dapat pikiran itu? Dari mana? Jadi apa yang disampaikan Susmono ini memang benar. Apa yang tidak beridentitas? Tidak ada yang tidak punya identitas. Bahkan bencong itu punya identitas. Apa identitasnya bencong? Punya identitas. Jadi di dalam berpolitik tidak mungkin dihindarkan identitas. Contoh, capres. Capres bernama A, identitasnya mungkin diusung dan didukung oleh partai B, C, D, E. Si B, identitasnya mungkin di samping nama dia diusung oleh partai C, D, E, dan lain sebagainya. Coba cari satu argumentasi saja yang bisa mengatakan bahwa di dalam berpolitik tidak boleh memakai identitas. Coba. Tidak mungkin. Maka dari itu tidak bisa dikatakan seseorang tidak memakai politik identitas. Di dalam berkontestasi, kalau seorang calon tidak ada identitasnya, bagaimana? Oh, ini identitas agama. Bagaimana seorang calon bisa dipisahkan dari agamanya? Tidak bisa. Paling tidak ketika dia memberikan biodata, pasti di sana ada sebut nama, umur, tempat tanggal lahir, agama, alamat. Ada identitas. Bagaimana mengatakan tidak bisa, tidak memakai identitas? Jadi kalau ada yang mengatakan identitas itu merusak demokrasi, maka demokrasi itu adanya karena ada identitas. Coba kalau kita tidak beridentitas, bagaimana berdemokrasi? Dalam suatu pemilihan, kita ingin demokrasi di dalam suatu pemilihan. Kalau tidak ada identitas, apanya yang akan dipilih? Tidak ada pernah ciri-ciri. Apa yang mau dipilih?
paling tidak ada satu identitas. Tapi untuk memilih tentu minimal ada dua identitas. Oh, calonnya satu saja misalnya. Dia seorang wali kota, calonnya satu saja. Dia seorang bupati, calonnya satu saja. Ya, kotak kosong satu, dia satu. Di dua identitasnya. Jadi ini perlu disampaikan ke rakyat. Isu-isu tentang larangan politik identitas ini perlu disampaikan kepada rakyat sehingga rakyat tidak takut dengan identitas. Kadang-kadang karena takut dikatakan berpolitik identitas, memakai politik identitas, tidak mau nyebut agama. Kenapa tidak mau? Kalau Anda maju, Anda beragama Islam, ya maju dengan beragama Islam. Kalau Anda maju, Anda dengan beragama Katolik, maju dengan agama Katolik. Kalau Anda maju, Anda beragama Hindu, ya maju dengan agama Hindu. Tidak apa-apa. Begitu juga, kalau Anda maju, Anda kebetulan laki-laki, tunjukkan ciri khas bahwa Anda laki-laki. Anda akan keliru nanti. Kalau Anda maju, Anda laki-laki, lantas Anda ketika pergi mendaftar, Anda pakai pakaian perempuan. Susah nanti tim yang menerima pendaftaran Anda. Anda caleg, tapi Anda tidak mau beridentitas. Bagaimana orang milih Anda caleg nanti kalau Anda tidak punya identitas? Tidak jelas Anda laki-laki atau perempuan. Tidak jelas nama Anda. Tidak jelas agama Anda. Tidak jelas kepercayaan Anda. Tidak jelas partai Anda dari mana. Dari partai apa Anda. Jadi rakyat sekali lagi perlu tahu sekarang ini lagi bahwa rakyat tidak perlu takut dengan identitas. Sebab identitas itu tidak bisa dipisahkan dari siapapun. Dalam pekerjaan apapun, dalam profesi apapun, dalam kegiatan apapun, tidak bisa dipisahkan seseorang dengan identitasnya. Kalau dia menjadi calon, dia akan ada identitas. Siapa namanya, apa agamanya, di mana tinggalnya, atau alamatnya, pendidikannya bagaimana, itu identitas dia. Coba kalau Anda menikah, nggak tahu identitas Anda ada perempuan atau laki-laki. Identitas itu saja tidak jelas, Anda tidak bisa menikah itu. Jadi memang sudah saatnya tidak lagi perlu dihembus-hembuskan politik identitas itu. Kalau kita tidak mau memakai identitas dalam politik atau dalam apapun, bagaimana kita hidup di negara yang beraneka ragam ini, berbineka tunggal ika ini. Bineka tunggal ika itu menunjukkan kita berbeda-beda tapi tetap satu. Yang berbeda-beda itu identitas kita. Yang satu itu kita dalam bingkai negara Republik Indonesia. Ada suku Sunda, ada suku Minang, ada suku Batak, ada suku Jawa. Tapi kita berada dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Kita punya identitas. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Protestan, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Konghucu, ada yang punya aliran kepercayaan. Tetapi di dalam keanekaragaman itu tadi kita berada dalam satu bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga dengan calon capres, cawapres contohnya. Ada satu pasangan calon. Dia nanti mungkin namanya si A, agamanya ini, pendidikannya ini, tempat tanggal lahirnya ini. Tetapi dari seluruh calon yang beraneka ragam identitasnya itu, dia berada dalam satu bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, sekali lagi,
Jika ada yang selalu menghembus-hembuskan tidak boleh berpolitik identitas, tidak boleh politik identitas, tidak boleh politik identitas, berarti dia selalu menghembus-hembuskan itu bahwa tidak boleh berbineka tunggal ika. Identitas itu sekali lagi dikatakan itu adalah bentuk keanekaragaman kita. Bineka tunggal ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Yang berbeda-beda itulah identitas. Yang satu itulah NKRI. Kita berada dalam sebuah rumah besar yang namanya NKRI. Di dalam rumah besar itu kita punya identitas masing-masing. Ada kita yang berasal dari Pulau Jawa, ada kita yang berasal dari Pulau Sumatera, ada kita yang berasal dari Pulau Kalimantan, ada kita yang beragama Islam, ada kita yang beragama Hindu, beragama Buddha, Protestan, dan lain sebagainya. Ada kita yang bersuku Batak, bersuku Sunda, bersuku Jawa, bersuku Minang, dan lain sebagainya. Ada kita yang berpendidikan sarjana, ada yang pendidikan SD, ada yang berpendidikan SMP, ada yang berpendidikan SMA, ada yang berpendidikan doktor. Semua itu tadi adalah identitas kita. Jadi sekali lagi, sudah saatnya saat ini di era globalisasi informasi ini, tidak perlu lagi rakyat dikibuli dengan menghembus-hembuskan si A politik identitas, si B politik identitas. Kalau dulu memang susah menginformasikan kepada rakyat, sebab dulu koran aja sulit, televisi nggak ada, belum ada, tahun-tahun 60-an. Di tahun-tahun 70-an, 80-an, televisi baru ada satu-satu. Koran tidak sampai ke desa-desa. Di tahun 90-an, koran sudah mulai banyak, televisi sudah mulai ada. Di tahun 2000-an, medsos ada. Medsos ini di kamar anak-anak SD aja ada ini. Di hutan-hutan belantara, bisa sekarang ini orang bawa HP, dilihatnya bisa. Jadi informasi benar-benar terbuka saat ini. Jadi informasi sulit sekarang menutupnya. Makanya kalau bicara tentang identitas, buka saja HP ada. Tidak perlu pula bawa buku tebal kamus lengkap bahasa Indonesia ini. HP aja. Saya ini karena ingin melihat langsung di sini saja. Kalau saya buka HP, lebih lengkap lagi di sana. Buka Google. Kelihatan itu. Apa ini maksud dengan identitas? Sahabat BN. Sekali lagi. Kita sudah terlambat kalau masih saja memperdebatkan politik identitas. Sudah terlambat. Tertinggal kita. Sama kita dengan orang ketinggalan kereta. Karena itu tidak perlu lagi diperdebatkan tentang politik identitas. Tidak perlu lagi orang dicap-cap ini politik identitas, ini politik identitas. Tidak perlu lagi. Ketinggalan kereta kita, kalau itu juga yang disebut ketinggalan kereta. Demikian sahabat. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, sudah saatnya kita tidak lagi menghembus-hembuskan politik identitas. Kalau kita tidak ingin dikatakan oleh orang lain bahwa kita sudah ketinggalan kereta. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.